Bismillahi ma sya'allah la yasuku khairu ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah wa la taj'alhu mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar channel Majelis Taklim Sultan Agung yang dimanapun Anda berada, yang tetap selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji beserta puja syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah tetap memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Terutama nikmat yang paling agung adalah nikmat berupa keimanan yang ada di dalam diri kita. Dan tidak lupa juga Allah masih memberikan kita nikmat waktu luang. Kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembacaan kitab Sirah An-Nabawi di tempat yang barokah, tempat Kiai Zawawi Idham. Alhamdulillah, dan tetap kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijauhkan dari bala, musibah, wabah yang ada di zaman sekarang ini. Dan mudah-mudahan senantiasa kita yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kita, dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah, dan Sya'ban bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan itu bulan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab kita dianjurkan untuk banyak membaca istighfar, dan bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita juga berdoa, kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Itu juga dikatakan oleh Rasulullah adalah bulan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam bulan tersebut semua amal dilipat gandakan. Yang amal sunnah dijadikan pahalanya diganjar dengan kewajiban. Kita melakukan kewajiban ya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan banyak untuk membaca Al-Qur'an. Nah, di dalam bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa alihi wasallim. Allahumma adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Semoga dengan bacaan salawat tadi Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Allah bersihkan hati nurani kita, serta Allah berikan hidayah kepada kita untuk banyak membaca salawat, terutama di bulan Sya'ban ini, dan menjadikan salawat tadi hobi dari kita, dasar dari denyut nadi kita. Tujuan kita apa? Semoga dengan bacaan salawat tadi Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita. Tidak lain tidak bukan tujuan kita juga hanya mengharapkan bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di surganya. Amin ya rabbal alamin.
Para pemirsa channel MTSA yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Di dalam kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembacaan kitab kita Khulasah Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin, buah karya Syekh Umar Abdul Jabbar. Qaulal mu'allifu Syekh Umar Abdul Jabbar nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Pada pelajaran sebelumnya telah dijelaskan di bab tarbiyatuhu wa wafatu jaddih, pendidikan Rasulullah SAW dan meninggalnya kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Di pelajaran sebelumnya telah dijelaskan kakek beliau inilah Sayyidina Abdul Muttalib yang mendidik Rasulullah SAW sepeninggalan ibunda Nabi SAW. Kakek Nabi pun akhirnya meninggalkan Nabi ketika Nabi berusia 8 tahun. Sepeninggalan kakek Nabi itu, lalu Nabi ditanggung oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke tema yang selanjutnya. Ra'yuhul ghanama wa safratuhul ula ila Syam. Nabi mengembala kambing dan perjalanan Nabi yang pertama ke kota Syam. Al-awwal kana sallallahu alaihi wasallam fi sirarihi. Dahulu ketika Nabi masih kecil, ya al-ghanama li ahli Makkah. Nabi mengembala kambing untuk penduduk kota Makkah. Bi ujratin ya'ishu minha. Dari upah itulah Nabi hidup. Karena sama-sama kita ketahui Rasulullah SAW itu terlahir dalam keadaan yatim. Ayahandanya meninggalkannya semasa Nabi di dalam kandungan. Pada usia Nabi 6 tahun, ibunda Nabi SAW pun meninggalkannya. Setelah sepeninggalan ibunda Nabi SAW, Nabi pun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib sampai di usia Nabi 8 tahun. Pada usia 8 tahun, kakek Nabi pun akhirnya meninggalkan Nabi. Sepeninggalan kakek Nabi SAW tersebut, Nabi pun diasuh oleh paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Maka dari itu, Rasulullah SAW sejak dini sudah belajar mandiri. Nabi mengembala kambing. Tapi pekerjaan Nabi ini tidak gratis. Nabi ini mengembala kambing semata-mata apa? Nabi pun akhirnya mendapatkan upah dari pengembalaan kambing Nabi tadi. Di sini tujuan upah tadi ya untuk menghidupi Nabi, karena Nabi kan belajar mandiri. Nabi hidup dengan paman Nabi SAW. Karena telah dikupas di pelajaran yang sebelumnya bahwa paman Nabi Abu Thalib tadi itu bukan termasuk dari golongan orang yang kaya. Abu Thalib ini termasuk dari orang yang fakir. Nah, maka dari itu Nabi mengembala kambing bertujuan apa? Tujuan Nabi untuk menghidupkan dirinya dengan pengembalaan kambing tersebut. Di samping itu juga Nabi mengembala kambing pada masa kecilnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak meletakkan keistimewaan akan hal itu. Di sini Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah Ta'ala mengutus orang Nabi kecuali dia pernah mengembala kambing. Karena kita ketahui setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, Rasul pernah menyampaikan hadis tadi. Dan salah seorang sahabat pun bertanya kepada Nabi, "Apakah engkau juga wahai Rasulullah pernah mengembala kambing?" Nabi pun menjawab, "Iya, saya juga dulu mengembala kambing." Nah, di sini perlu kita ketahui, tidak mungkin Allah Ta'ala melakukan suatu hal, yaitu Nabi, orang yang istimewa, menjadikan Nabi seorang pengembala kambing, tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Di sini pasti ada hikmahnya. Di sini kan Allah menjadikan para calon-calon Nabi itu untuk mengembala kambing dahulu sebelum diangkat menjadi Nabi. Dan hikmah di balik itu ada dua. Yang pertama, di balik pengembalaan kambing tadi, yang pertama di situ para nabi-nabi tadi belajar ketika mengurusi perkara urusan umat-umat mereka nanti. Ya, dengan mengembala kambing tadi, inilah awal pendidikan.
Dari ya mungkin kambing perlu kita kan sudah mengetahui kambing itu dari kambing yang bayi yang kecil ya ada yang beranjak remaja sampai kambing yang sudah tua dewasa itu mempunyai cara masing-masing dalam mendidiknya. Setelah para nabi-nabi tadi terbiasa dengan pengembalaan kambing tersebut, insya Allah mereka pun mampu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang akan dihadapi oleh umat-umatnya kemudian kelak. Diawali dengan mendidik kambing tadi. Dan yang kedua, di sini para nabi di saat mengembala kambing, mereka dilatih apa? Mereka di sini mendapatkan pelajaran yang istimewa. Mereka dilatih supaya lemah lembut dan memiliki rasa kasih sayang. Karena sifat kasih sayang, lemah lembut itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Mau tidak mau, kita pasti ya nabi tadi pasti harus sabar menghadapi umat-umatnya kelak. Di sini kita juga mengetahui bukan apabila kambing mungkin digiring dari kandang ke tempat makannya dia kan kita pasti mengetahui nggak mungkin kambing itu satu jalur semua rapi, tidak mungkin. Pasti ada salah satunya yang keluar jalur atau bahkan sampai bocor bacir. Itu memang karakternya kambing, sudah lumrah yang kayak gitu. Nah, di sini Nabi tadi diajarkan untuk kasih sayang dan lemah lembut kepada kambing-kambing tadi. Apabila mereka sudah terbiasa, maka nanti problem itulah yang akan mereka hadapi ketika diutus menjadi nabi. Tidak semuanya mungkin kan ya kita ketahui nabi-nabi yang terdahulu mereka semua menghadapi problematika mereka masing-masing. Dari umat yang ketemu dengan mereka sendiri mempunyai pandangan masing-masing. Tidak semua umat Nabi SAW itu mempunyai pandangan yang sama dengan Nabi. Pasti ada satu yang bertentangan dengan Nabi SAW. Siapapun Nabi itu pasti mendapatkan umat-umat yang cengkal, yang emang dia tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Nabi tadi. Nah, pendidikan yang kedua itulah di situ diajarkan untuk lemah lembut, kasih sayang, supaya nanti ketika sudah menjadi Nabi mereka bisa menghadapi beraneka ragam bentuk umat-umatnya kelak. Dua poin itulah keistimewaan yang Allah berikan di dalam pengembalaan kambing tersebut. Ma'asyiral mustamin rahimakumullah. Watsaniyatu walamma balagha si'ata min umrih, dan ketika umur Nabi masuk 9 tahun. Di bawah ini ada riwayat lagi yang mengatakan 13 tahun. Dan di dalam kitab Abuya Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan 12 tahun. Di kitab ini tertulis 9 tahun, ada Gil juga, ada perkataan juga 13 tahun, dan Abuya mengatakan 12 tahun. Safara ila Syam. Nabi berangkat ke kota Syam. Ma'amihi Abi Thalib, dengan pamannya Abu Thalib, bitijaratin, untuk tujuan berdagang. Di sini dikatakan ada tiga perkataan yang di kitab ini mengatakan 9 tahun Nabi itu berangkat ke kota Syam, tetapi juga ada perkataan yang lain 13 tahun, dan Abuya tadi mengatakan 12 tahun. Pada saat itu Nabi berangkat ke kota Syam bersama pamannya Nabi Abu Thalib dengan tujuan berdagang. Nabi memulai perdagangan itu pada masa kecilnya karena memang pada masa itu tidak ada lagi pekerjaan selain dari berdagang. Malam tadi sudah kita jelaskan, sebelum berdagang Nabi pun pernah mengembala kambing bukan? Tapi perlu kita ketahui untuk sekarang anak-anak kita di usia 12-13 tahun tidak perlu berdagang. Ya mungkin kata mereka mungkin mengikuti Nabi di usia 9 tahun, 12 tahun atau 13 tahun tadi Nabi sudah terjun berdagang. Tapi anak-anak kita sekarang belum pantas untuk terjun berdagang. Tunggu saja waktunya. Nanti mungkin pasti ada waktu yang pas untuk mereka terjun berdagang, tadi pasti akan tiba pada waktu yang ditentukan nanti. Dan juga di sini perlu dicatat juga perdagangan di sini kita niatkan berdagangnya kita niatkan ketika kita berdagang itu mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdagang itu diniatkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dahulu Nabi itu pernah berdagang. Kita berdagang, kita niatkan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi
ketika hidup dengan pamannya Nabi SAW, kita ketahui bahwa paman Nabi ini bukan termasuk dari golongan orang yang kaya raya. Paman Nabi ini, Abu Thalib ini, orang yang fakir, orang yang miskin. Tapi karena keberkahannya Abu Thalib, paman Nabi tadi menghidupi Nabi, Abu Thalib tadi mengasuh Nabi, dia memang menanggung Nabi. Disitulah Allah berikan keistimewaan, Allah berikan kaya raya setelah menghidupi Nabi tadi, mendapat keberkahan dari baginda Nabi SAW. Akhirnya Abu Thalib pun menjadi kaya raya karena berkat menghidupi Nabi SAW tadi. Ats-tsalitsatu walamma qaruba min Busra, ketika Nabi sudah mendekati kota Basrah, ra'ahu rahibu Bahira, seorang pendeta yang bernama Bahira melihat Nabi SAW. Fa akhbara ammahu, pendeta tersebut memberitahukan kepada pamannya Nabi SAW bi annahu sayakunu akhirul anbiya, bahwasanya Nabi Muhammad ini akan menjadi nabi yang terakhir. Wa talaba minhu ayarji'a bih, lalu pendeta tersebut minta kepada paman Nabi SAW untuk pulang bersama Nabi, khaufan alaihi min aduwin yatarakkabuhu, karena pendeta tadi takut terhadap musuh-musuh yang sedang menanti Nabi tadi. Ar-Rabi'ah wa qad istadalla ala nubuwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahlil kitabi. Pendeta itu menetapkan kenabian Nabi Muhammad SAW itu dengan tanda-tanda yang disebutkan di dalam kitab-kitabnya mereka, kaum Nasrani. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Di sini ketika Nabi sudah mendekati kota Basrah, Nabi tadi mereka bertemu dengan pendeta, dan pendeta itu mengabarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini lagi dicari oleh musuh-musuhnya Nabi. Nah, di sini pendeta tersebut mengatakan hal itu, mengetahui akan bahwa Nabi ini Nabi akhir zaman tidak sembarangan. Pendeta ini tidak asal-asalan. Dia mengetahui akan hal itu karena memang disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab mereka tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Di sini pendeta mengatakan apa adanya, ya memang disebutkan di dalam kitab mereka bahwa Nabi akhir zaman ini akan ada. Dan di situ pendeta pun melihat. Di sini salah satu ya pandangan pendeta itu adalah, diantaranya adalah Nabi akhir zaman ini ketika Nabi itu berjalan, Nabi itu dinaungi oleh awan, dan itu tercantumkan di dalam kitab mereka bahwa Nabi akhir zaman itu ketika berjalan akan dinaungi oleh awan. Dan pendeta itu melihat si kecil inilah katanya yang dinaungi oleh awan ketika berjalan. Ya memang ketika saat bepergian itu Nabi kan masih kecil. Pendeta itu mengatakan si kecil ini ketika dia berjalan dia dilindungi oleh awan. Lalu ketika dia berteduh pun di bawah pohon pun awan itu tetap menutupi pohon tadi. Awan itu meneduhi pohon. Lalu pendeta itu pun bukan cuma melihat awan, dia melihat ranting-rantingnya pun menutupi Nabi. Agar apa? Agar Nabi terhindar dari panas. Jangan sampai Nabi itu terkena panas. Intinya tadi awan dan pohon tadi melindungi Nabi SAW jangan sampai terkena panas. Dan setelah mendengar kekhawatiran dan penjelasan dari pendeta tadi tentang tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi ketika itu, ya paman Nabi pun ada kecemasan ketika itu. Akhirnya paman Nabi pun mengambil keputusan bahwasanya paman Nabi dan Nabi pun mengambil langkah untuk pulang. Mereka tadi tidak melanjutkan perjalanannya karena di sini paman Nabi takut. Kan Nabi kan lagi dicari-cari. Ya apabila ketemu ya mungkin pasti dibunuh oleh mereka. Karena memang di sini musuh-musuh Nabi telah menunggu Nabi. Di sini musuh-musuh Nabi itu ya itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengetahui ciri-ciri Nabi itu, ya mungkin karena memang kehasutan telah mendarah daging di dalam mereka. Musuh-musuhnya Nabi tadi sudah saking dahsyatnya mereka tuh benci dengan Nabi. Mereka
mengetahui ciri-ciri Nabi itu dari atas rambut sampai kaki Nabi itu mengetahui dengan benar-benar, dengan betul-betul mengetahui, bukan cuma sekadar tahu-tahu pendengar. Mereka mengetahui benar-benar. Pengetahuan mereka itu lebih tahu mereka kepada Nabi dibandingkan anak mereka sendiri. Karena apa ya? Karena memang kehasutan mereka, kebencian mereka dengan Nabi SAW, tujuannya apa? Mereka mengetahui ciri-ciri Nabi. Ketika mereka bertemu dengan ciri-ciri Nabi tadi, ya otomatis mereka pasti membunuhnya. Mereka pasti membunuh Nabi tersebut. Karena mengapa? Mereka di sini tidak menerima Nabi akhir zaman itu datang dari bangsa Arab. Ya, mereka inginnya Nabi akhir zaman datang dari bangsa mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa Nabi akhir zaman turun dari bangsa Arab. Diceritakan juga nanti di perjalanan keduanya Nabi SAW ke kota Syam. Di sini Nabi bakal bertemu lagi dengan pendeta lainnya yang bernama Nastur. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya. Di samping ini juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di dalam berdagang. Di sini Rasulullah mengajarkan kita dalam berdagang, otomatis Rasulullah tidak pernah berbohong. Kita diajarkan berdagang tidak boleh berbohong, harus jujur. Karena sama-sama kita ketahui, ada saja dari beberapa pedagang lah, seseorang ya itu tidak banyak. Pedagang itu memang dia berani berbohong. Ya gunanya apa ya? Dia bermaksud agar barangannya cepat laku. Nah, di sini kan Nabi telah mengajarkan kita di dalam berdagang, ya memang berdagang dengan ala caranya Nabi, dengan mengikuti tibaknya Nabi SAW. Di situ Nabi tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masa kita melakukan perdagangan, kita mengikuti Nabi SAW tapi kita mengotori akan hal itu. Tolonglah jangan dicoreng kan, berdagang dengan cara Nabi SAW, dengan jujur, dengan baik, agar dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan pembacaan kitab yang sedikit ini dari sejarah Rasulullah SAW ini bisa menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan kita bisa mengikuti jejak perjuangan Rasulullah SAW. Tidak lain dan tidak bukan, kita hanya mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatan garib. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatana garib. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatana garib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.